Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Badar dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai organisasi masyarakat Islam di Indonesia. Kelompok kami berisikan saya sendiri yaitu Steven Yogatama, ada juga Amoreta Kiri Zafira, Diana Monica, Edmoya Miller, Jasmine Putri Afriani Sanit. Kita akan membahas mengenai NU dan Muhammadiyah. Kita tahu bahwa NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki massa lebih dari puluhan juta. NU dan Muhammadiyah adalah dua sosok organisasi sosial keagamaan yang disegani. Nah, yang pertama yaitu Nahdlatul Ulama, sering disebut oleh para pengamat sejarah, merupakan organisasi yang mewakili golongan muslim tradisional. Sedangkan Muhammadiyah sering dikatakan sebagai perkumpulan mewakili muslim yang modernis. Nah, mereka berdua pernah menimba ilmu dengan guru yang sama di Semarang, yaitu dengan Kiai Soleh Darat. Nah, melihat kematangan usia yang telah melebihi usia kemerdekaan Republik Indonesia sendiri, kedua organisasi ini jelas memiliki pengalaman interaksi dengan lanskap sejarah keindonesiaan yang sama-sama banyak, yaitu mereka sudah menjalani masa-masa seperti penjajahan Belanda dengan Jepang juga, revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan sekarang di era reformasi. Jadi ini cukup membuktikan bahwa adanya sejarah NU dan Muhammadiyah cukup berpengaruh dan besar di Indonesia sendiri. Selanjutnya mengenai sejarah akan dilanjutkan dengan partner saya. Mengenai sejarah, dalam sejarah NU dan Muhammadiyah mempunyai sejarah yang besar akan pembangunan kebangsaan di Indonesia, khususnya pada era pra-kemerdekaan, di mana kedua organisasi tersebut juga dalam melawan kolonialisme. Kiai Haji Mas Mansur atau Ketua Umum Muhammadiyah pada tahun 1937 yang memberikan semangat kepada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda. Sedangkan NU menyebarkan semangat kebangsaan dengan resolusi jihad yang disuarakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari pada Oktober 1945. Sehingga dari peristiwa tersebut, peran kedua organisasi keagamaan tersebut melekat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sejarah dari peran kedua ormas tersebut melekat pada pandangan masyarakat yang akhirnya terjadi peningkatan kepuasan publik kepada peran NU dan Muhammadiyah, seperti nilai kebangsaan, tumbuhnya demokrasi, dan terjaganya toleransi yang tinggi. Hal ini menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap peran NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi masyarakat tersebut juga mendapatkan pernyataan kepuasan publik terhadap peran organisasi masyarakat dalam memajukan demokrasi di Indonesia. Dan selain itu, adanya peran dan komitmen dalam pembangunan karakter bangsa, yakni pendidikan. Oke, untuk struktur dari Nahdlatul Ulama sendiri, yang pertama ada PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di sini PBNU ini bergerak di lingkup pusat. Selanjutnya ada PWNU atau Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama. Berbeda dengan PBNU tadi, di sini PWNU bergerak di wilayah provinsi. Lalu ada PCNU atau Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. Di sini mereka bergerak di kabupaten atau kota. Lalu ada PCINU atau Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. Ini yang bergerak di luar negeri. Lalu ada MWCU atau Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang bergerak di kecamatan. PRNU atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama yang bergerak di desa atau kelurahan. Dan ada PARNU, yaitu Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. Oke, bukti bahwa adanya jejaring Nahdlatul Ulama yang sangat luas adalah dengan dikeluarkannya Deklarasi Nahdlatul Ulama, hasil dari International Summit of Moderate Islamic Leaders atau ISOMIL pada tahun 2016. Nah, deklarasi ini muncul untuk menjawab masalah mendasar, yaitu belum adanya titik temu permasalahan pemahaman Islam dan konsep nasionalisme di negara-negara Timur Tengah. Nah, dengan adanya summit tersebut dan diikuti oleh banyak sekali negara, terhitung ada sekitar 33 negara seperti Arab Saudi, Belanda, Belgia, Inggris, Jerman, Maroko, dan lain-lain. Terbukti bahwa Nahdlatul Ulama ini menyebarkan jejaringnya secara sangat luas, tidak hanya Indonesia dengan anggota yang sangat banyak, tapi juga ke seluruh dunia, seperti itu.
Selain dari NU, Muhammadiyah juga memiliki strukturnya sendiri. Yang pertama adalah pimpinan pusat. Pimpinan pusat Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif dari seluruh pimpinan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah Indonesia melalui berbagai bentuk aktivitas dakwah seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Lalu yang kedua adalah pimpinan wilayah, di mana pimpinan wilayah Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat provinsi. Lalu yang ketiga adalah pimpinan daerah. Pimpinan daerah Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat dengan kabupaten atau distrik. Lalu yang keempat adalah pimpinan cabang, di mana pimpinan cabang Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kecamatan atau subdistrik. Lalu yang kelima adalah pimpinan ranting. Ini merupakan jenjang struktural Muhammadiyah yang setingkat dengan desa. Lalu yang keenam yang mungkin agak berbeda dari yang lain adalah jamaah Muhammadiyah, di mana selain jalur-jalur struktural yang dimilikinya, Muhammadiyah juga mempunyai kelompok-kelompok yang tersebar di tengah masyarakat dalam bentuk jamaah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sejak lahirnya telah memberikan dampak yang signifikan dalam membersamai perjalanan Indonesia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan dalam berbagai aspek, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Berbagai usaha Muhammadiyah untuk memajukan bangsa telah dilakukan mulai dari menghadirkan para kader yang nantinya menjadi pahlawan nasional seperti Insinyur Soekarno dan Jenderal Sudirman. Muhammadiyah juga turut memajukan pendidikan dengan adanya 7.651 sekolah dan madrasah dan 174 perguruan tinggi. Dalam urusan kesehatan, sosial, dan keagamaan, Muhammadiyah memiliki 457 rumah sakit, 318 panti asuhan, 54 panti jompo, dan 11.198 masjid dan musola. Selain itu, Muhammadiyah memiliki Baitut Tamwil Muhammadiyah atau BTM, koperasi, minimarket, dan usaha persyarikatan lainnya yang jika dikalkulasikan memiliki aset mendekati angka sekitar 320 triliun rupiah, sehingga menjadikan Muhammadiyah menjadikan salah satu organisasi masyarakat Islam terkaya di Indonesia. Muhammadiyah di abad kedua ini melalui para pimpinan Muhammadiyah mengagendakan gerakan internasionalisasi Muhammadiyah dengan tujuan semangat dari teologi Al-Ma'un yang bisa dirasakan oleh masyarakat dunia. Muktamar atau momen silaturahmi dan kolaborasi warga persyarikatan se-Indonesia atau bahkan seluruh dunia Muhammadiyah yang ke-45 yang dilaksanakan di Malang pada tahun 2005 merupakan awal mulanya gerakan internasionalisasi Muhammadiyah, dibuktikan dengan kemampuan Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwanya sampai ke luar negeri melalui pendirian PCIM atau pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Jumlah PCIM sampai dengan tahun 2018 sebanyak 23 PCIM di 5 benua yang tersebar di berbagai negara. Muhammadiyah juga telah lama bekerja sama baik dengan berbagai kedutaan negara asing, khususnya dari Timur Tengah dalam hal seperti pengembangan dakwah Islam seperti pendirian masjid dan penyebaran mubalik ke pelosok negeri. Pada tahun 2012, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia yaitu Mustafa bin Ibrahim bin Ali Al-Mubarak datang untuk melanjutkan kerjasama sebelumnya ke kantor pimpinan pusat Muhammadiyah di Yogyakarta. Lalu pada tahun 2008, Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menandatangani nota kesepahaman kerjasama untuk mengembangkan hubungan bidang pendidikan, kesehatan dasar, dan penanganan akibat bencana. Muhammadiyah juga turut berperan aktif dalam acara-acara internasional dalam isu perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial seperti World Peace Forum yang pertama tahun 2006 di Jakarta dan World Peace Forum keempat tahun 2012 di Bogor. Pada tahun 2006, Profesor Din Syamsuddin terpilih menjadi Presiden Konferensi Dunia Agama Perdamaian World Conference on Religion for Peace atau WCRP, dan pada tahun 2008 dipercaya menjadi Presiden sekaligus moderator untuk ASEAN Conference of Religions for Peace atau ACRP atau Konferensi Agama Perdamaian se-Asia. Dan pada tahun 2012, Ketua Umum PP Muhammadiyah diundang untuk berpidato peringatan World Interfaith Harmony Week di markas PBB di New York, dan Muhammadiyah menjadi anggota International Contact Group atau ISIG untuk Filipina, yaitu lembaga pendamping mediasi perdamaian konflik suku bangsa Moro dan Filipina. Baik, selanjutnya ada peran politik dari organisasi masyarakat di specifically negara Indonesia sendiri. Nah, secara langsung maupun tidak langsung, organisasi masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pemerintah maupun tatanan politik di Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim, tetapi bukan berarti tidak memikirkan agama lain yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama,
Dari aspek pendidikan, organisasi masyarakat Islam ini berperan dalam kegiatan keagamaan seperti pelaksanaan dakwah, lembaga pendidikan seperti pesantren, sekolah Islam terpadu, lalu ada madrasah dan perguruan tinggi lainnya. Lalu jika dalam faktor sosial, organisasi masyarakat Islam kian membantu memberi santunan atau sedekah terhadap yang membutuhkan. Contoh, santunan terhadap rumah anak yatim atau piatu, membantu merespon yang belum lama kita lalui, yaitu pandemi, dengan cara memberi masker, tisu basah, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan salah satu peran organisasi masyarakat dalam upaya mempersatukan bangsa gitu. Lalu dalam aspek politik, organisasi masyarakat ini berguna untuk mengoptimalkan ide-ide politik. Contohnya pada masa pasca Orde Baru muncul Partai Islam yang mengikuti pemilihan umum yang dimana Partai Islam berasal dari organisasi masyarakat Islam. Gitu. Lalu organisasi masyarakat juga berguna sebagai penangkal terorisme dan radikalisme. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian masyarakat yang menggunakan yang mengagungkan suatu kepercayaan sehingga menimbulkan rasa fanatisme yang menjurus kepada terorisme dan radikalisme. Dengan adanya organisasi masyarakat Islam ini mampu untuk membantu meluruskan pemikiran-pemikiran masyarakat yang termasuk fanatik dalam kepedulian serta komitmen yang kuat untuk menomorsatukan kebaikan dan keamanan masyarakat agar tidak dapat muncul kesalahpahaman atau bahkan yang menuju perpecahan dalam masyarakat. Lalu apa hubungan dan kerjasama organisasi Islam dengan pemerintahan? Dalam agama dan negara merupakan dua hal yang akan selalu saling membutuhkan. Mengapa demikian? Adalah karena agama memerlukan wadah untuk menyalurkan dan menerapkan nilai-nilai, dan kehidupan bernegara perlu menerapkan nilai-nilai agama tersebut yang termasuk ke dalam hak asasi manusia, juga dalam menetapkan suatu kebijakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, tapi sebelum itu juga ada beberapa pertanyaan yang sempat disampaikan oleh rekan-rekan dari kelompok lain pada saat presentasi di kelas, yaitu beberapa pertanyaan yang juga akan kami jawab kembali di sesi kali ini. Pertanyaan pertama, kenapa NU dan Muhammadiyah tidak menyatu saja? Kan sama-sama pernah belajar di kiai yang sama dan sama-sama berlandaskan Islam, ya? Akan dijawab oleh Diana Monica. Ya, basicnya secara historis mereka itu punya tujuan dan prinsip yang berbeda sih. Kalau misalnya si NU itu berfokus kepada toleransi untuk ditingkatkan terhadap tradisi-tradisi yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, sedangkan Muhammadiyah terkenal dengan gebrakannya di bidang pendidikan. Nah, maka dari itu adanya perbedaan prinsip dan tujuan di awal ini menjadikan mereka tidak bisa bekerja sama dalam satu naungan. Tapi kan prinsip mereka sama-sama organisasi yang bergerak berdasarkan Islam. Jadi seperti itu sih. Oke, terima kasih Saudari Dimon. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah negara-negara yang terdapat PCIM itu apa saja yang akan saya jawab sendiri. Negara-negara yang terdapat PCIM itu ada yang pertama PCIM Kairo Mesir, lalu yang kedua ada di Iran, lalu yang ketiga ada di Sudan, lalu di Belanda, di Jerman, di Inggris, di Libya, di Malaysia, di Prancis, di Amerika Serikat, di Jepang, di Pakistan, di Australia, di Rusia, di Taiwan, di Tunisia, di Turki, di Korea Selatan, di Tiongkok, di Arab Saudi, di India, di Maroko, di Yordania, dan yang terakhir ada di Yaman. Dan ke-24 cabang ini ada kemungkinan akan terus bertambah sesuai dengan seberapa banyaknya kader yang atau anggota Muhammadiyah itu sendiri yang ada di luar negeri. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja peran dari PCIM? Yang akan dijawab oleh saudara Stephen lagi. Wow, oke. Peran PCIM ada beberapa. Yang pertama adalah sebagai wadah yang menghimpun kader Perserikatan Muhammadiyah yang berdiaspora di berbagai negara. Lalu peran yang kedua adalah menjadi tempat berhimpunnya kader Muhammadiyah di luar negeri agar tetap menjadi anggota Muhammadiyah. Lalu yang ketiga, peran PCIM adalah untuk kaderisasi lebih-lebih lagi kader yang berada di luar negeri dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Lalu yang keempat, keberadaan PCIM juga sebagai rekrutmen bagi individu yang tertarik dengan gerakan Muhammadiyah. Lalu yang kelima, PCIM juga diharapkan perannya sebagai duta Muhammadiyah di luar negeri. Oke, terima kasih Stephen. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa aja sih kesamaan dari NU dan Muhammadiyah yang akan dijawab oleh rekan saya?
Silakan. Kesamaan dari NU dan Muhammadiyah itu sendiri sebenarnya awalnya mereka pernah berguru di guru yang sama. Jadi walaupun mereka banyak sekali juga perbedaan yang sampai akhirnya menyebabkan mereka tidak bisa menyatu sebagai sebuah organisasi yang sama, tapi mereka dilandaskan dengan bergerak untuk memajukan agama Islam. Dan itu menjadi kesamaan utama dari kedua organisasi masyarakat yang ada di Indonesia. Seperti itu. Lalu pertanyaan ke-6. Realitanya, eksistensi adanya ormas malah menjadikan itu suatu hal yang radikal dan intoleran. Bagaimana pendapat kelompok kami? Yang akan dijawab oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Sebenarnya organisasi masyarakat itu sudah mempunyai tugas dan tujuannya masing-masing, dan organisasi masyarakat yang resmi itu hampir tidak ada yang bersifat radikal karena sudah ada peraturannya, yaitu pada pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, maka dari itu sebetulnya yang sering kali terjadi yang membuat terlihat radikal adalah pihak ketiganya seperti media dan para pendukung ormas yang membuat terlihat seperti radikal dan intoleran. Lalu pertanyaan yang ke-7. Ini pertanyaan dari Pak Badar, yaitu tentang adanya kasus pembelian gereja yang dijadikan masjid. Bagaimana pendapat kalian? Akan dijawab oleh saudara Stephen. Jadi awal mula gereja yang ada di daerah Spanyol, yaitu dalam daerah Alcázar, gereja itu dijual karena memang jemaatnya sudah semakin berkurang, sampai akhirnya terakhir kali adanya ibadah di sana hanya terdapat 15 jemaat. Akhirnya karena gereja itu sangat kekurangan jemaat, akhirnya dijual kepada Muhammadiyah untuk menjadikannya masjid untuk para jemaat atau umat muslim di Spanyol yang membutuhkan. Dan memang jika kita tarik ke belakang ke historisnya, gereja itu dulunya adalah bagian dari peninggalan masjid yang ada pada kekhalifahan Abbasiyah yang dihancurkan oleh Raja Alfonso ke-11 dan dibangun kembali menjadi gereja. Jadi memang awalnya gereja itu dulunya adalah masjid, lalu diubah menjadi gereja, lalu sekarang ingin dibeli lagi oleh Muhammadiyah untuk menjadi masjid lagi. Sekian pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan ke-8 ya. Apakah ada konflik antara NU dan Muhammadiyah? Baik, mengenai konflik antar NU dan Muhammadiyah, sejauh ini kita masih belum menemukan yang benar-benar akan konflik dari kedua organisasi tersebut. Namun biasanya adanya itu mengenai perdebatan para pengikutnya tentang ideologi atau perbedaan ilmu. Dan baru-baru ini sebagai contohnya itu mengenai perdebatan bid'ah, seperti itu teman-teman. Dan intinya NU dan Muhammadiyah ini masih belum ada konflik yang benar-benar konflik, cuman mereka hanya mengenai perbedaan pendapat saja. Seperti itu. Boleh dilanjut kepada Steven? Oke. Sekian presentasi akan pertanyaan dan jawaban yang dapat kami berikan kepada kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawah. Jika masih ada pertanyaan lagi, mari kita berdiskusi di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.